kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebuah film yang menceritakan seorang remaja yang sangat hebat dalam mengemudikan mobil. Namun keahliannya digunakan sebagai supir untuk para badog. Dia melakukan itu supaya kekasihnya tetap selamat. Film ini berjudul Baby Driver. Sebelum lanjut bagaimana cerita selanjutnya, kita intro dulu. No, you don't. Diawali dengan aksi perampokan bank yang akan dilakukan oleh Buddy, Grip, Monica, dan Miles, atau biasa dipanggil Baby sebagai supir yang akan menunggu di mobil. Setelah perampokan berjalan lancar dan berhasil, mereka segera kabur. Baby langsung tancap gas dengan seedan-edannya. Dengan kemampuan Baby yang luar biasa, mereka berhasil lolos dari polisi dan masuk ke tempat parkir sebuah gedung untuk menukar mobilnya. Lalu mereka langsung menuju ke markas. Ternyata pemimpin mereka bernama Doc. Dia adalah otak dalam misi perampokan. Dan Doc selalu menyuruh orang yang berbeda untuk setiap aksinya. Kecuali Baby. Doc tak pernah menyuruh sopir lain selain dirinya. Doc menceritakan kalau pendengaran Baby mengalami gangguan sejak dirinya mengalami kecelakaan bersama orang tuanya. Hal itulah yang membuat Baby harus selalu mendengarkan musik agar telinganya tidak berdengung. Rupanya Baby pernah mencuri mobil Doc yang berisi ganja, sehingga Baby harus membayarnya dengan menjadi sopir pribadi para badog. Dan setelah perampokan selanjutnya, Doc akan menganggap lunas semua kerugian yang diakibatkan oleh Baby. Sejak orang tuanya meninggal, Baby tinggal bersama ayah angkatnya yaitu Joseph yang tidak bisa bicara dan mendengar. Baby selalu menyimpan uang pemberian dari Doc di bawah papan lantai rumahnya. Joseph yang mengetahui pekerjaan Baby, dia selalu mengkhawatirkan itu. Tapi, Baby berjanji bahwa tinggal satu pekerjaan lagi dan dia akan berhenti. Baby juga punya hobi, yaitu merekam suara-suara lalu meremixnya menjadi sebuah musik. Setiap kali Baby bosan, dia selalu pergi ke kafe langganannya. Karena dulu ibunya bekerja di sana. Tak lama pelayan baru yang bernama Deborah datang menghampiri untuk menanyakan Baby mau pesan apa. Ternyata mereka memiliki kesamaan yaitu suka mendengarkan musik. Dan sepertinya Baby menyukai Deborah. Saat Baby pulang ke rumahnya, dia mendapat telepon dari Doc untuk pekerjaan terakhirnya. Oh, there you are. I've been calling, baby. Doc memperkenalkan tim baru Baby. Pertama, si sarupna pika sebelen yaitu Bats. Lalu ada Jedi, dan yang terakhir yaitu Eddie. Doc menjelaskan kalau target mereka adalah mobil lapis baja yang berisi uang. Si sarupna Bats meragukan kemampuan Baby. Tapi Doc menyuruh Bats untuk pergi jika dia tidak percaya pada bocah yang suka mendengarkan musik tersebut. Setelah Bats, Jedi, dan Eddie memakai topeng psikopat, mereka langsung beraksi. Dan seperti biasa, Baby menunggu di mobil. Setelah berhasil mendapatkan uangnya, Baby langsung tancap gas. Namun, ada seseorang yang mencoba menjadi pahlawan dan mencoba menghentikan mereka. Saat Bats akan menembaknya, Baby memutar mobilnya agar Bats tidak bisa menembaknya. Baby tidak ingin ada korban jiwa dalam aksi mereka. Lalu Baby membawa mobilnya ke jalanan yang sedang macet dan mereka merampas mobil terdepan untuk mengganti mobilnya. Kemudian menuju ke basement sebuah gedung untuk diganti lagi dengan mobil yang telah disiapkan. Sesuai janjinya, Doc menganggap lunas semua hutang Baby, dan Baby tidak perlu lagi bekerja untuk Doc.
Setelah Doc memberi sedikit uang untuk Baby, dia menyuruh Baby untuk menghancurkan mobil yang berisi mayat Jedi karena dibunuh oleh si kehead Bat. Baby yang sekarang sudah bebas dari hutangnya, dia bisa hidup tenang karena tidak perlu lagi menjadi kriminal. Dia kembali menemui Deborah. Baby sejak ditinggal orang tuanya, dia tidak punya teman dekat. Tapi sekarang, seakan Deborah menjadi semangat baru untuk Baby. Begitupun Deborah, dia sangat merasa nyaman ketika bersama Baby. Baby sekarang bekerja sebagai pengantar pizza, dan dia membeli mobil bekas dari hasil kerjanya ditambah dengan uang yang dia dapatkan dari Doc saat selesai melakukan misi. That was fast. I know. Untuk membuat Deborah senang, Baby mengajak Deborah makan malam di restoran mewah. Setelah mereka makan dan memutuskan untuk pulang, ternyata makanan mereka sudah ada yang membayarnya. Ternyata itu adalah Doc. Baby lalu menemui Doc. Ternyata selama ini Doc selalu memperhatikan Baby. Dia tahu kalau sekarang Baby bekerja sebagai pengantar pizza. Doc menawarkan pada Baby untuk menjadi supir para badog lagi. Tapi sekarang bukan untuk membayar hutang, tapi uangnya untuk dia sendiri. Awalnya Baby menolak, tapi setelah Doc mengatakan kalau untuk membahagiakan Deborah butuh uang, akhirnya Baby setuju. Esok harinya, Baby dijemput oleh Doc. Dia menjelaskan kalau untuk perampokan kali ini adalah perampokan terbesar dari yang sebelumnya. Sehingga Doc membutuhkan orang-orang yang hebat dalam melakukan misi kali ini. Itulah alasan Doc meminta Baby untuk bergabung. Karena menurut Doc, Baby sudah seperti jimat keberuntungan untuk dia. Tim dalam misi kali ini yaitu Baby, Buddy, Monica, dan si sarupna pikeun sabeleun Bats. Mereka akan merampok Wessel Pos di kantor pelayanan pos. Dan Doc punya teman untuk mencairkan lembaran Wessel Pos kosong tersebut. Untuk melakukan misi tersebut, mereka membutuhkan senjata yang baru agar tidak terlacak. Lalu Doc menyuruh mereka untuk pergi membeli senjata pada kenalan Doc. Mereka pun menuju ke tempat yang telah diberitahu oleh Doc. Tidak seperti biasanya, kali ini Baby ikut dengan mereka karena dipaksa oleh Bats. Tak lama si bos penjual senjata ilegal datang. Dia menjelaskan berbagai kelebihan setiap senjatanya. Ada granat rasa jeruk, lalu senapan rasa anggur, kemudian pelontar api rasa stroberi, dan masih banyak lagi pilihan rasa lainnya. Namun tiba-tiba, I just love smoking pigs. Bats malah menembak si penjual senjata, dan aksi saling tembak pun tak dapat dihindarkan. Dan akhirnya mereka semua selamat setelah si bos senjata dan semua anak buahnya modar. Lalu mereka pergi dengan membawa senjata tersebut secara gratis. Saat perjalanan pulang, Bats mengajak mampir ke kafe karena dia merasa lapar. Tapi Baby menolaknya karena kafe tersebut tempat Deborah bekerja. Namun, karena Bats memaksa dan mengancam, akhirnya Baby menuruti keinginan Bats. Saat masuk, tentu saja Baby berpura-pura tidak kenal dengan Deborah. Namun Bats yang pikas sebeleun, dia malah akan menembak Deborah. Tentu saja Baby menahannya, lalu mereka pun pergi. Doc yang telah menunggu mereka sangat marah karena Bats malah membunuh teman Doc si penjual senjata. Dia memutuskan agar rencana perampokan dibatalkan. Namun Bats, Buddy, dan Monica membujuk Doc agar tidak membatalkan rencana tersebut. Keputusan terakhir ada pada Baby. Jika Baby setuju, maka Doc akan melanjutkan rencana. Dan ternyata Baby setuju. Saat mereka tertidur, Baby pergi untuk menemui Deborah. Namun tiba-tiba, Buddy sudah ada di depannya. Buddy mendekati Baby, menanyakan kalau dia akan pergi kemana. Dan tak lama Bats datang dengan membawa kaset yang berisi rekaman suara Doc. Dan tiba-tiba, No, you don't. Baby dibawa pada Doc dan di hadapannya sudah ada semua kaset rekaman milik Baby.
Rupanya Buds dan Buddy pergi ke rumah Baby selagi dia pingsan. Doc curiga jika Baby akan melaporkan Doc pada polisi dengan kaset rekaman tersebut. Baby menjelaskan kalau dia punya hobi merekam suara dan meremake-nya menjadi musik. Saat kaset diputar, Monica pun tertawa karena memang kaset tersebut berisi musik yang dibuat dari suara-suara mereka. This shit is bananas. No, good kid. Remember what's in there is ours. Throughout most of the day. Oh, tonight about Perampokan akan dimulai. Buddy dan Monica masuk melalui pintu depan untuk mengancam para penjaga, sementara Buds masuk melalui pintu belakang untuk mengambil wesel posnya. Setelah wesel pos didapat dan saat akan pergi, Buds malah menembak polisi yang ada di sana. Baby yang kesal dengan kelakuan si Buds, dia tidak menjalankan mobilnya dan tiba-tiba akhirnya Buds modar. Tak lama para polisi datang. Baby lari dengan seedan-edannya, sementara Buddy dan kekasihnya Monica mencoba menembak para polisi. Akhirnya Monica tertembak dan tewas. Buddy sangat marah kepada Baby karena kekasihnya mati oleh kelakuan Baby. Setelah merampas mobil, Baby pergi ke rumah untuk menjemput Joseph. Saat sampai, ternyata rumah Baby sudah acak-acakan oleh Buds dan Buddy semalam. Namun beruntung, tidak terjadi apa-apa pada Joseph. Sebelum pergi, Baby mengambil uangnya yang dia simpan di bawah lantai dan menyimpannya sebagian di baju Joseph karena Baby akan menitipkan Joseph di panti jompo supaya dia aman. Setelah menitipkan Joseph, Baby pergi ke kafe untuk menjemput pujaan hatinya yaitu Deborah. Namun ternyata Buddy sudah ada di sana dengan bedil di depannya. Buddy sengaja menunggu Baby untuk membunuh Deborah karena dia ingin membalas bagaimana rasanya melihat bebek modar di depan mata. Namun tak lama, polisi datang untuk ikut ke kamar mandi di kafe tersebut. Buddy pun menunda niatnya untuk membunuh Deborah. Saat Buddy lengah, Baby menembak tangan Buddy dan langsung pergi bersama Deborah. We're doing just fine. Isn't that right, baby? Polisi yang mencoba menahan Buddy, dia malah ditembak modar oleh Buddy. Right there. Sebelum Baby pergi dengan Deborah, dia menemui Doc terlebih dahulu untuk meminta bantuan, menggunakan mobil yang dia rampas dari orang yang kebetulan parkir di sana. Baby membawa wesel pos hasil rampokannya kepada Doc, dan dia butuh uang beserta identitas palsu untuk bisa pergi ke kota lain bersama Deborah. Awalnya Doc menolak, tapi karena merasa kasihan, Doc menuruti keinginan Baby dengan syarat Baby harus menjadi sopir para badog untuk Doc selama 25 tahun. Saat mereka keluar dari lift, ternyata 3 anak buah si penjual senjata ilegal sudah ada di hadapan mereka. Doc pun menembak mereka semua, namun dia terkena tembakan di bahunya. Tak lama, mobil polisi datang, tapi ternyata itu adalah Buddy. Dan tiba-tiba, Your killer trap. Doc pun tewas. Baby mengambil sematki mobil milik Doc
Dia memancing Buddy agar mobilnya Buddy menabrak lift sehingga dia punya waktu untuk masuk ke mobil Dom. Buddy berhasil mengeluarkan mobilnya dan langsung mengejar Baby. Tapi keahlian Buddy dalam mengemudi tidaklah sehebat Baby, sehingga dia tertinggal cukup jauh. Namun Baby malah menghentikan mobilnya dan keluar. Ternyata dia akan menjebak Buddy. Buddy pun melihat mobil yang digunakan Baby sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu dia mencari Baby. Namun tak lama, Deborah sudah berada di samping mobilnya. Saat Buddy akan menembak Deborah, dan tiba-tiba Baby menabrak mobil Buddy hingga terlempar dari atas gedung. Baby pun melihat ke bawah untuk memastikan Buddy modar. Tapi tiba-tiba ternyata sebelum terjatuh Buddy berhasil keluar. Saat dirinya akan menembak Baby, Deborah memukul tangan Buddy hingga bedilnya terjatuh. Dan Buddy pun modar. Pagi pun tiba. Baby dan Deborah sedang menuju entah kemana. Tapi yang jelas mereka akan pergi ke suatu tempat agar aman dari polisi. Saat akan melewati jembatan, ternyata FBI dan polisi sudah menunggu mereka. Deborah mencoba untuk kabur, tapi Baby menahannya. Baby tidak akan lari lagi karena kriminal bukan dunianya. Baby pun memberikan uang dari Doc kepada Deborah dan dia menyerahkan diri pada polisi. Karena para saksi membela Baby dan ditemukan banyak bukti bahwa dia terpaksa melakukan kejahatan, akhirnya Baby diberi hukuman penjara selama 5 tahun, yang awalnya adalah 25 tahun. Deborah pun mengirimkan surat pada Baby kalau dia akan menjaga uangnya dan akan menunggu Baby keluar. Dan tidak lupa Deborah mengatakan, "I love you." 5 tahun kemudian, Baby sudah bebas dari penjara dan sudah pasti Deborah menjemputnya. Dan film pun selesai. Ending yang mengharukan dan membahagiakan. Terima kasih buat kalian udah nonton. Silahkan subrek dulu supaya kami tetap semangat dan sampai jumpa.